Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Di dalam diri kita sebetulnya ada dua dorongan atau ada dua sumber gerakan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu dan mengambil keputusan. Saya menamainya dorongan dari roh dan dorongan dari daging. Kalau dorongan dari roh, kita disebut hidup dari roh, hidup oleh roh. Kalau dorongan dari daging, kita menyebutnya hidup dari daging. Hidup dari daging itu contoh sederhana adalah lapar. Nah, lapar itu karena kondisi tubuh yang membutuhkan makanan. Dan rasa lapar itu kemudian mendorong kita untuk mencari makanan. Itu adalah hidup dari daging. Tetapi juga hidup bukan hanya makan, tetapi juga dorongan-dorongan lain yang juga berdasarkan kebutuhan. Ada yang kurang, maka kemudian kita mencari pemenuhannya. Sumbernya adalah kekurangan. Dasarnya adalah kekosongan. Entah itu kurang makan, kurang dihargai, kurang dicintai, kurang disayangi, atau apapun juga. Itu adalah dorongan yang menggerakkan kita. Dan itu kalau kita menurutinya, kita hidup dari daging, hidup dalam daging, bukan hidup dari roh. Sementara hidup dari roh itu merupakan dorongan karena merasa penuh, utuh, dan kemudian memberi dan berbagi. Awalnya dari kesadaran bahwa saya ini penuh, saya ini utuh, karena saya adalah roh, saya adalah kasih, saya adalah sukacita, saya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera, kasih, syukur, itu adalah roh yang tanpa bentuk, tetapi sekaligus juga utuh dan penuh. Itu juga menggerakkan kita. Tetapi gerakannya bukan atas dasar kebutuhan, melainkan atas dasar kelimpahan. Karena berlimpah-limpah, maka kemudian berbagi. Naturally, secara alami, kasih itu memberi. Kasih itu berlimpah. Secara alami damai sejahtera itu overflow, mengalir. Demikian juga rasa syukur. Tidak ada batasnya. Karena itu buah-buah roh jelas. Damai sejahtera, sukacita, syukur, dan kebaikan-kebaikan lain. Sementara buah-buah dari perbuatan daging itu mengalir dari kekurangan, maka kemudian yang ada adalah hal-hal yang negatif. Kerakusan, sakit hati, perselisihan, persaingan, tersinggung, dan sebagainya. Maka kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai dua dorongan di dalam diri kita. Kita bisa memilih mau hidup dari daging atau hidup dari roh. Buah-buahnya jelas. Latihannya adalah kesadaran bahwa hidup di dalam roh, di dalam kesadaran itu melampaui dorongan-dorongan badaniah jasmaniah. Dan karena itu kita bisa dalam keadaan apapun mengatasi, karena memang sifatnya transenden, melampaui. Jadi hidup di dalam roh bisa mentransendensi kebutuhan-kebutuhan jasmania. Kalau hidup oleh daging, itu juga dibutuhkan untuk survival. Tetapi untuk damai sejahtera, untuk syukur, kasih, dan kepenuhan hidup, tidak bisa hidup dari daging, tetapi hidup dari roh.
relasi yang berdasarkan daging, dorongan jasmaniah, itu juga akan menimbulkan perselisihan dan kepahitan. Karena berawal dari kebutuhan, dari kekosongan, dari kekurangan. Sementara relasi yang berdasarkan hidup dari roh akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera, rasa syukur. Karena dasarnya adalah kelimpahan untuk berbagi. Demikian juga halnya dengan hidup di dalam iman. Entah itu dalam kegiatan menggereja atau kegiatan rohani yang lain, kalau itu didasari oleh dorongan-dorongan roh, maka buah-buahnya juga persatuan, damai sejahtera, dan sukacita. Tetapi kalau digerakkan oleh keinginan-keinginan daging, dihormati, diterima, dihargai, dicintai, kemudian juga dipenuhi segala keinginannya, maka buah-buahnya adalah perpecahan, perselisihan, sakit hati, tersinggung. Karena memang dorongan-dorongan daging itu berawal dari kekurangan. Dan tidak selalu harapan dan keinginan kita terpenuhi. Tetapi sesuatu yang digerakkan oleh dorongan roh itu akan selalu berlimpah-limpah. Maka kegiatan apapun, baik jasmani maupun rohani, bisa digerakkan oleh roh. Bisa juga digerakkan dari daging. Maka tergantung kita. Apakah kita mau hidup dari roh atau hidup dari daging. Digerakkan oleh dorongan-dorongan roh atau digerakkan oleh keinginan-keinginan daging. Kita yang bisa memilih. Awalnya tentu adalah rasa cukup, rasa penuh, rasa utuh. Kemudian bersyukur, dan kemudian berbagi, memberi, dan kemudian murah hati. Itulah hidup dalam kepenuhan, hidup dalam abundant, dalam sukacita. Keinginan daging itu mengikuti pola, mempunyai dulu, baru kemudian melakukan sesuatu, dan kemudian menjadi. To have, to do, dan to be. Tetapi to be-nya itu karena ada yang kurang. Maka harus punya dulu. Baru kemudian melakukan, dan baru kemudian menjadi. Dan karena itu seringkali yang kita dengar adalah ketika kita minta untuk aktif di dalam sebuah kegiatan, atau menjadi sebuah ketua yang mendampingi yang lain, seringkali mengatakan, waduh saya belum saatnya, belum mampu. Saya harus to have dulu, baru kemudian bisa to do, dan baru kemudian nanti menjadi ketua lingkungan, menjadi pemimpin, sesudah mempunyai dan pengalaman. Itu digerakkan oleh dorongan keinginan daging. Sementara keputusan dan pilihan yang digerakkan oleh roh itu mulai dari arah sebaliknya. To be dulu, baru kemudian to do, baru kemudian to have. Penuh dulu, utuh dulu, cukup dulu. Bahkan berkelimpahan, karena memang roh tidak pernah kekurangan. Dan kemudian overflow, melimpah dari situ. Maka ketika diminta untuk berbagi, untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi gembala yang mengatur dan menggembalakan kawanan dengan senang hati dan dengan murah hati, mengalir dari cinta yang berlimpah-limpah. To be dulu, dan kemudian to do, dan kemudian to have. Buah-buahnya kelihatan, yaitu sukacita, damai sejahtera. Maka kita bisa meneliti hidup kita sepanjang hari. Kita dominannya digerakkan oleh roh atau digerakkan oleh keinginan daging. Dari situ kemudian kita bisa belajar untuk mulai dengan cukup, syukur, berkelimpahan, damai sejahtera, dan kemudian mulai berbagi, dan memberi. Terutama karena kita sudah lebih dahulu dikasihi
oleh Tuhan tanpa batas. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.